Saya Anggi Nur Hikmah, CGP Angkatan 9 Kota Batam dari SMP Muhammadiyah Kabil Kota Batam. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya, Ibu Nur Haida Lubis dari SMP Muhammadiyah Kabil Kota Batam. Beliau adalah guru IPA yang akan mengajar di kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Ade. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu Ade? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini saya akan melakukan supervisi ke Bu Ade. Ya, Sebagai ya. langkah ini awalnya adalah kita melakukan obrolan praobservasi. Ya, baik. Jadi, adapun tujuan kegiatan yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ade lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan nanti Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik ya Bu Ade ya. Baik. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Ade? Boleh. Oh, boleh. Baik, Bu Ade, yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada siswa. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu? Baik Bu Anggi, saya kali ini akan menjelaskan atau mengambil materi tentang tekanan di kelas 8, di mana melalui proses pembelajaran ini saya nanti mendapatkan tujuan pembelajaran diantaranya yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan pada zat padat dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan praktikum sederhana, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan eksperimen sederhana, peserta didik mampu menghitung tekanan pada zat padat dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan eksperimen sederhana, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara luas permukaan dengan gaya tekan terhadap besarnya tekanan pada zat padat dengan tepat. Yang kelima adalah melalui diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan pengaruh luas permukaan dan gaya terhadap tekanan pada zat padat dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi dan percobaan sederhana, peserta didik dapat menerapkan konsep tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu Anggi. Oh, baik. Dari yang persiapan Ibu rancang dalam pembelajaran itu ada 6 tujuan pembelajaran, Ya, Bu Ade? betul Bu Anggi. Iya, dan bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di kelas Ibu? Misalnya nih, strategi pembelajarannya apa, model pembelajaran apa yang dipakai, selanjutnya apa juga metode yang Ibu pakai nanti untuk ini? Oke, baik. Pada kesempatan ini saya merancang strategi pembelajaran yaitu berbentuk inquiry dengan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing Bu Anggi, di mana nanti di sana ada 5 tahapan. Yang pertama, mengorientasi masalah, lanjut merumuskan masalah, kemudian peserta didik yang kedua itu merumuskan hipotesis, kemudian yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menganalisis data, dan yang kelima adalah membuat kesimpulan. Itu adalah langkah di model pembelajaran inquiry terbimbing Bu Anggi. Kemudian adapun metode yang saya pakai, metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, kemudian eksperimen, kemudian yang terakhir adalah metode diskusi. Begitu Bu Anggi. Baik, saya catat ya Bu Ade, Ya, untuk silakan, kegiatan Bu. nanti akan saya lihat di kegiatan pembelajaran Ibu Ya, nanti. Nah, silakan. dari model yang Ibu pakai kan tadi inquiry terbimbing ya. Betul, Bu. Nah, media apa kira-kira yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Baik Bu Anggi, media yang akan saya pakai, di sini saya akan menerapkan pembelajaran yang ada membawa anak itu ke masa depan seperti itu, yaitu menerapkan TIPEC atau TPACK, di mana saya membutuhkan infocus, kemudian laptop, kemudian nanti di sana saya butuh LKPD, kemudian saya membutuhkan anak membawa handphone, kemudian saya juga akan menggunakan bahan dan alat yang akan dipakai dalam praktikum sederhananya Bu Anggi. Di mana pada praktikum sederhananya nanti anak-anak akan mempraktekkan, jadi butuh dia nanti di sana plastisin dan uang logam. Begitu Bu Anggi. Baik Bu, saya catat lagi ya. Ya. Nah, dari media yang sudah saya tanyakan, sekarang kira-kira kapan waktu akan Ibu lakukan berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Berdasarkan rancangan yang setelah saya buat, saya akan melakukan ini di hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023 Bu Anggi.
Oh baik, nanti observasi ini akan saya lihat ya Bu. Nanti di hari itu akan saya masuk kelas Ibu, Ya, boleh, Bu. lalu saya akan melakukan observasi. Setelah itu kita lanjut ke obrolan pasca observasi. Ya, baik, Bu Ade. Nah sebelum kita akhiri nih Bu Ya. Ade, gimana sih apa yang kita dapat dari hasil percakapan kita hari ini untuk Ibu? Oke, yang saya rasa obrolan kita singkat pada siang hari ini, saya mendapatkan bahwa pentingnya perencanaan awal sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Dimana nanti kita harus mempersiapkan ini yang harus saya butuhkan di pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai dan anak bisa paham dengan apa yang akan kita dapatkan dari proses pembelajaran kali ini. Baik, semoga berhasil ya Bu Ade, semoga Ya. tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya, terima kasih, Bu Ade. Sama-sama terima kasih juga Bu Ade Ya. karena sudah meluangkan waktu untuk saya dalam percakapan observasi kali ini. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu lagi untuk kegiatan selanjutnya observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Ade. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, anak ibu semua sudah pada sarapan belum? Oke. Adapun pada pagi hari ini kegiatan kita akan masuk ke materi tekanan. Jadi anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Kepada Anda, mari saya persilakan. Get ready up. Ready. Get ready up. Ready. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, untuk pagi ini hadir semua ya, ketua kelas. Hadir. Oke, terima kasih. Kalau sudah siap, nah, ada yang terlambat nggak? Ada terlambat nggak tadi? Apa semua ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Kira-kira apa sih materi kita hari ini? Awal tadi kita jelaskan di depan, kita akan masuk pada tekanan pada zat sadar. Oke, kita lihat. Nah, sekarang anak ibu coba kalau sudah belajar ya, ambil semua penanya. Perhatikan di depan ini ada 2 buah gambar. Coba dulu anak ibu, semua penanya tangannya dibuka. Kemudian satu kali coba tekan, pakai ujung penanya dihidupkan, ditekan. Coba dirasa ya, dirasa. Kemudian saya tekan lagi menggunakan belakangnya pena yang tidak runcing. Apa sih penyebabnya kan gitu ya? Nah, itulah hari ini yang akan kita bahas. Nah, alasan itulah yang akan kita cari penyebabnya dalam pertemuan kali ini. Oke, bisa semuanya? Kita lihat berikutnya. Angkat kita gitu ya. Oke, sebelumnya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini ada 6. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan konsep tekanan penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Mulai tadi datangnya bagaimana, nanti sikap diskusi di kelompoknya bagaimana. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Nanti kamu melakukan pembelajaran menemukan konsep tadi seperti apa. Kemudian yang ketiga, penilaian pengetahuan. Nanti akan kita berikan tes 10 soal pilihan ganda. Sampai sini paham ya? Oke, ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Semua penilaian.
kelompok. Sebelum masuk ke dalam kelompoknya, nanti ada kelompoknya. Kira-kira ada yang keadilan semua ya? Oke, kembali ke saya kelompok 1 ketua timnya Adlu, kemudian ke kelompok 2 ada Sandi, kelompok Ayo Bang, ketua kelompoknya silakan duduk berkelompok. Oke, bisa. Abang. Oke, posisi Fer. Coba dibuat sini. Ini. Coba ya, awas kan dulu botol minumnya, Mas. Tunggu, harus satu orang yang membuat. Nah, jadi agar gayanya sama. Perhatikan ya. Di nama kerja yang pertama, di sana sediakan 2 benda padat. Perhatikan di sini. Ini dia benda padatnya, Nak. Nah, perhatikan sebentar bisa. Nah, di sini ada 2. Akan ada uang logam. Nanti dengan gaya yang sama. Yang pertama, lihatnya begini. Yang kedua, di gambar yang keduanya, di lokasi yang kedua, yang begini. Jadi dengan gaya yang sama, untuk menjawab permasalahan yang disajikan di dalam KPD, harus sama gayanya. Ada satu orang yang melakukan, nanti untuk mencoba boleh diulang lagi. Oke, boleh. Sambil diperhatikan bersama-sama. Satu begini, satunya lagi berdiri. Bisa? Bisa, Bang? Oke, harus dengan gaya yang sama. Yang pertama, di sana sediakan 2 benda padat. Perhatikan di sini. Ini dia benda padatnya, Nak. Nah, perhatikan sebentar bisa. Nah, di sini ada 2. Oke. Harus ada. Ini berarti ini. Nah, ya. Satu berdiri, satunya lagi bidang yang sebelahnya. Ditekan dengan gaya yang sama. Ya, ditekan dengan gaya yang 2 menit lagi kita mulai presentasi. Nanti yang lain masih boleh terus untuk menyelesaikan yang belum selesainya. Boleh. Saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Oke, diperhatikan ya, Pak. Hasil dari kesimpulan kami. Di kelompok 2 ini ada saya, Sandi, ada Azam, Zaki, Ridho Arsi, dan Ahmad. Kami menyimpulkan tadi rumus tekanan pada zat padat. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar. Terima kasih untuk kelompoknya Sandi. Sekarang masuk kita ke penampilan kedua. Aku sekali lagi yang mulia untuk kelompok Sandi dan teman-teman. Terima kasih ya, Bang. Oke. Sandi, semakin kecil gaya tekan, maka semakin kecil tekanan. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, sekarang lanjut kita ke berikutnya. Nah, dengan rumus ya.
besar gaya yang sama, semakin besar luas permukaan bawahnya mengenai plastisik, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Jadi, tekanan berbanding kali dengan luas permukaan. Untuk luas permukaan ruang logam yang sama, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Jadi, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Oke, terima kasih. Jadi yang mempengaruhi tekanan pada zat padat itu adalah apa tadi? Luas permukaan bidang tekan. Yang kedua apa lagi? Gaya atau besarnya gaya yang diberi terhadap bidang tekan. Oke, demikian untuk hari ini. See you next class, boys. Oke, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Silakan kumpulkan seluruhnya LKPD di depan. Untuk anak ibu di meja ibu. Untuk alat dan bahan silakan letak di pojok meja sebelah kiri. Terima kasih. Untuk besar gaya yang sama, semakin besar luas permukaan bawahnya mengenai plastisik, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Jadi, tekanan berbanding kali dengan luas permukaan. Untuk luas permukaan ruang logam yang sama, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Jadi, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Oke, terima kasih. Jadi yang mempengaruhi tekanan pada zat padat itu adalah apa tadi? Luas permukaan bidang tekan. Yang kedua apa lagi? Gaya atau besarnya gaya yang diberi terhadap bidang tekan. Oke, demikian untuk hari ini. See you next class, boys. Oke, terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Silakan kumpulkan seluruhnya LKPD di depan. Untuk anak ibu di meja ibu. Untuk alat dan bahan silakan letak di pojok meja sebelah kiri. Terima kasih. Oke, tos dulu sedikit. Terima kasih untuk hari ini. Boleh langsung istirahat. Setiap kelas, setiap kelompok meletakkan alat dan bahannya di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca okupasi dalam kegiatan supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Perkenalkan, saya Nuraida Lubis, guru IPA SMP Muhammadiyah Kabir, yang keseharian saya dipanggil dengan Ibu Ade. Baik Ibu Ade, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu kegiatan ini untuk merefleksi dari hasil kerja atau pembelajaran Ibu hari ini dengan anak-anak Ibu. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Setelah melaksanakan observasi ini Bu pada kegiatan Ibu, kira-kira apa sih perasaan Ibu? Perasaan saya yang namanya pemula ya Bu ya, di observasi sama rekan sejawat, deg-degan, nervous awalnya, biarpun sudah setiap hari kita mengajar, cuman terasa deg-degannya. Cuman seiring berjalannya waktu, pembelajaran itu berjalan, ya rasanya hilang dengan sendirinya. Oh ya, berarti awal-awal aja. Cuman senang sih Bu, Cukup cukup senang sih di observasi pada kegiatan ini. Oke, selanjutnya Bu Ade, kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran ini apakah sudah sesuai nih dengan rencana pembelajaran dan strategi yang sudah Ibu coba rancang kemarin? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah berarti adakah Bu hambatan atau kendala-kendala dalam melakukan pembelajaran pada kegiatan hari ini? Oh iya, tentunya ada. Saya merasa di sini yang kekurangan itu di alokasi. Di alokasi waktu karena memang di tujuan pembelajaran tagihan saya muncul peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok, hasil eksperimen sederhana atau percobaan sederhananya di depan, gitu. Ditampilkan secara luas gitu. Cuma untuk kesempatan ini tadi kan 5 kelompok Bu Anggi yang bisa diterapkan hanya ini. Nanti di yang kedua lagi ini rencana saya untuk mengambil nilai keterampilannya sesuai
nanti akan saya masuk di pertemuan selanjutnya. Oke, berarti ini betul dialokasi waktu aja kan? Iya, Masuk. betul. Oke, selanjutnya Bu, kita kan punya 4 kompetensi guru nih. Menurut Ibu, kompetensi mana sih yang kira-kira harus kita kembangkan lebih setelah kita melaksanakan observasi di kegiatan ini? Oke, dalam observasi ini saya menemukan ibaratnya banyak nanti ilmu baru begitu Bu. Yang saya harapkan dikembangkan dalam kompetensi guru itu ada yang utama menurut saya itu kompetensi pedagogik. Di mana kompetensi pedagogik ini menurut saya kunci utama dari seorang guru mampu memanajemen kelasnya, melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Kenapa? Karena memang dengan kompetensi pedagogik ini kita mengetahui banyak model-model inovatif, kita mengetahui strategi-strategi, kita mengetahui aplikasinya, mengaplikasikannya bagaimana yang cocok dengan anak kita, dengan karakteristik anak kita yang berbeda-beda. Nah, dari situ saya mengambil kata kunci yang harus saya pelajari lebih lanjut itu terus-menerus adalah kompetensi pedagogik. Begitu Bu. Berarti yang utama adalah pedagogik kita ya sebagai guru ya Bu. Baik. Terus selanjutnya Bu, apa sih harapan Ibu untuk pembelajaran Ibu selanjutnya setelah kegiatan observasi ini terhadap anak-anak, bagaimana lebih baik lagi? Harapan saya Bu Anggi dari kegiatan pada hari ini, saya berharap untuk diri saya sendiri agar lebih bisa lagi menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, yang lebih berpihak kepada peserta didik, di mana nanti diharapkan dengan pembelajaran inovatif yang saya terapkan nantinya, peserta didik dapat betul-betul merasakan belajar yang sebenarnya, menemukan konsep yang sesungguhnya dengan apa yang mereka lakukan. Begitu. Luar biasa Bu Ade. Semoga selalu semangat ya Bu Ade dalam mengajar, dalam menyederhanakan anak bangsa sesuai kodrat-kodratnya ya Bu Ade. Baik, begitu saja Bu Ade, semoga kita selalu semangat dalam pembelajaran. Oke, sekian untuk kegiatan kita hari ini dalam pasca observasi. Terima kasih.